Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lagi di Gunung Bromo ini, mau naik ke atas, mau ke Gunung Bromo. Nanti kita mau melihat sunrise di Gunung Bromo. Ini dia kondisi sunrise ini pukul 4.35 ini ya. Ini mau menjelang pagi, sudah terlihat dari mataharinya ya di ufuk sana, cuma nggak kelihatan secara jelas mataharinya karena tertutup oleh awan. Pengunjungnya banyak sekali di sini. Nah, ini sudah hampir jam setengah 6 pagi. Ini masih tertutup mataharinya. Oke, setelah melihat sunrise di puncak, di penanjakan, kita sekarang ada di bawah. Itu terlihat Gunung Batok. Ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi ya. Ini sudah terik sekali di sini dan cuaca sudah mulai menghangat ya. Di depan adalah Gunung Batok. Ya, Gunung Batok itu bersebelahan dengan Gunung Bromonya. Ini banyak kendaraan yang saat ini lagi turun. Bu, dadah Bu. Ya, namanya Bu siapa Bu? Bu Ida. Bu Ida. Lagi goreng apa Bu tadi Bu? Pisang goreng sama sosis Solo. Oh, sosis Solo. Jam berapa Bu persiapan Bu? Di malam. Tadi malam? Oh, kalau kesini jam setengah 6 tadi. Wih, setengah 6. Mantap. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Oke, tadi ngobrol sama Bu Ida. Jadi kita rehat dulu, ngopi-ngopi di padang pasir ini teman-teman. Kita sana-sana nih jawabnya panas loh. Temenan loh, nak molok aku. Ini bener kaki musik kantor. Jadi ini kondisi di Bromo jam 7 pagi sudah panas ya. Jadi penampakan Gunung Batok depan itu, Gunung Bromo baliknya dari pohon-pohon tersebut ya teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali jeep-jeep yang parkir di sini. Setelah dari penanjakan melihat sunrise, nah ini banyak jeep yang sedang parkir di sini. Oke, sambil menikmati pemandangan Gunung Batok, saya akan bercerita tentang Gunung Bromo. Jadi kalau menurut orang Tengger itu diejanya Brahma ya, atau kaldera Tengger ya. Jadi gunung berapi ini masih aktif teman-teman yang ada di Jawa Timur. Ini terletak di perbatasan Kabupaten Malang, kemudian Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Tentunya ada 4 kabupaten yang melingkupi dari Gunung Bromo ini. Jadi ketinggiannya itu di 2614 meter di atas permukaan laut ya. Ini merupakan objek wisata unggulan dari Jawa Timur ya, dan statusnya pun masih aktif ya, dan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya kan? Jadi nama Bromo itu diambil dari dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma. Jadi bentuk tubuh Gunung Bromo itu bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera ya, lautan pasir sekitar 10 km persegi. Jadi kawahnya itu, garis tengahnya itu kurang lebih 800 meter itu dari utara sampai selatan, dan 600 meter dari timur ke barat. Kemudian daerah bayanya itu kurang lebih 4 km dari pusat kawah Bromo, jadi radius 4 kilo. Jadi itu adalah daerah rawannya. Jadi Gunung Bromo itu meletus berapa kali ya, sering dalam waktu 30 tahun terakhir ini, dan itu menjadi gunung yang disucikan oleh suku Tengger ya, gunung suci. Jadi setiap tahun masyarakat Tengger ini mengadakan upacara Kasodo atau Yatnya Kasada. Ini bertempat di pura yang ada di bawah kaki Gunung Bromo tadi teman-teman, sampai naik ke puncak Bromo. Jadi upacara itu diadakan pada tengah malam sampai dini hari di bulan purnama
di tanggal 14 atau 15 di bulan Kasodo menurut penanggalan dari Jawa gitu ya. Jadi banyak destinasi tempat wisata di Gunung Bromo ini. Tadi sudah kita lihat ada Kawah Bromonya, ada Gunung Batok ya kan, ada pasir berbisik. Nah, saat ini kita ini ada di daerah Bukit Teletabis ya. Bukit Teletabis itu berbatasan dengan Kabupaten Malang ini, termasuk di Lumajang ya. Ini kita sambil ngopi-ngopi, sambil menikmati dinginnya ataupun sejuknya di Bromo ini. Ini kabutnya lumayan cukup tebal, jadi tidak terlihat Bukit Teletabisnya. Nah, ini juga ada para penjual yang menjualkan pernak-pernik dari Bromo. Nah, ini yang paling penting itu baksonya ini. Ini baksonya dari bakso Malang. Wah, ini kebetulan kabutnya lagi turun, jadi nggak terlihat ya di Bukit Teletabis ini. Tapi tidak apa-apa lah, kita lanjut aja. Jadi di Bukit Teletabis ini kalau bisa terlihat pemandangan tuh seperti kayak di film-film Teletabis gitu sih. Ini vegetasinya sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan perjalanan dari Teletabis. Kita akan menuju ke pasir berbisik ini. Ini kalau nggak hafal jalan, nggak hafal medan, hati-hati ya, jangan sampai ini ya. Dan ini khusus hanya untuk kendaraan jeep yang ada di Bromo. Jadi mobil pribadi pun tidak boleh masuk ke dalam. Tapi kalau kita bawa motor harusnya bisa sih. Banyak pemotor yang terlihat juga di kawasan Bromo ini. Ini adalah pasir berbisik ya, itu masih tertutup awan kabut di atasnya. Tapi cuacanya ya kadang mendung kadang panas ini ya. Jadi lebih ke terik sih ini kayaknya. Lebih ke ya anget lah di sini. Jadi kalau pasir berbisik itu terdekat tempat untuk wisatanya ya dia tadi yang sebelumnya kita ada di Bukit Teletabis. Ini kita hanya melihat hamparan dari pasir di situ ya, dengan pemandangan gunung yang sisi timur dari Gunung Bromo gitu ya. Oke. Jadi lanjutkan kita perjalanan. Ini kita masih naik jeep. Ya, kebetulan ini cukup ramai, banyak sekali juga wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo ini. Ini kita masih ada di daerah kawasan Bromo. Jadi ada pagar-pagar situ adalah yang tidak boleh dilewati ya teman-teman. Itu untuk ibadahnya orang suku Tengger di situ, dan memang tidak boleh untuk dilalui oleh kendaraan wisata di situ ya. Itu banyak pagar-pagarnya. Dan di sini pun harus hati-hati juga, karena kalau kita tidak tahu medan, tidak tahu jalan, maka bisa terperosok pasirnya ya teman-teman. Nah ini, dan harus menggunakan kendaraan yang mumpuni untuk masuk ke sini. Ini banyak motor-motor juga yang masuk ya, jadi khusus motor bisa masuk ke dalam area Bromo ini ya, terutama di padang pasirnya.
Oke teman-teman, ini kaitannya dengan kita kalau ke Bromo dengan membawa drone. Nah ini teman-teman harus tahu juga nih. Jadi ada aturan terbaru nih di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024. Jadi di situ diatur tuh kalau kita bawa drone di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kita harus membayar sejumlah uang untuk biar bisa kita dapat izin untuk masuk ataupun menerbangkan drone. Jadi 2 juta per unit per hari ya, biayanya yang harus teman-teman ketahui kalau teman-teman membawa drone di daerah kawasan Bromo Tengger Semeru ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman, biaya itu berlaku selama 24 jam untuk semua jenis drone yang mau bawa drone yang merek apapun, tanpa memandang berapa kali drone itu diterbangkan dalam sehari. Jadi ada zona yang sudah ditentukan, yaitu tertera di PP 36 tahun 2024 tadi ya teman-teman, terkait dengan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus kemudian yang terakhir teman-teman, untuk sewa jeep itu harganya cukup bervariasi, bisa di angka 500 sampai 1 juta tergantung negonya teman-teman, tergantung dari harinya, apakah harinya peak season, apakah masuk ke dalam weekend, dan tentunya tergantung dari komunikasi ketika pada saat kita tawar nego jeepnya tersebut gitu teman-teman. Oke, demikian video kita kali ini di kawasan Bromo. Semoga bisa memberi manfaat buat kita semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Dan tentunya bisa memberikan semangat untuk kita membuat video-video keseruan lainnya. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.